Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi, semangat buat kita semua. Salam sehat selalu, semoga sehat. Ya, kawan-kawan. Nah, berbagi informasi seputaran Pi Network. Ya, kawan-kawan, tetap semangat ya. Salam kaya rame-rame dan jangan lupa klik petirnya. Oke kawan-kawan, ini dia. Teman-teman ya, begini. Ya, jadi ada kawan-kawan kita ini, para konten kreator, ya, datang ke rumah dan ingin cari tahu informasi tentang Pi Network, ya. Jadi begini teman-teman, saya maunya gini ya, semua orang, ya, semua pionir lah kalau perlu ya, semua pionir sebagai yang punya tanggung jawab moral untuk membesarkan nama besar Pi Network. Saya pikir kalian itu coba berpikir bagaimana cara menjadi konten kreator. Karena begini, kita kan mau Pi Network itu populer, itu yang pertama ya. Kita pasti mau Pi Network itu populer, bahkan nanti merajai ya, bahkan nanti kita berharap bisa menjadi number one ya, atau nomor satu di dunia. Apa keuntungannya ketika nanti Pi Network itu menjadi nomor satu? Yang pertama, pasti dia punya nilai. Ya, ketika Pi Network nanti menjadi nomor satu di dunia, pasti saya yakin, hakul yakin, pasti akan memiliki nilai yang sangat tinggi, utilitas ya, atau value yang sangat besar sekali. Oleh karenanya, semua harusnya menyebarkan informasi ini dari segala macam media sosial. Salah satunya adalah YouTube, ya, Twitter, Instagram, Facebook, ya, kemudian dan lain-lain lah teman-teman ya, Telegram. Nah, mungkin banyak orang yang gini, hanya ngikut-ngikut aja dia ngikut-ngikut aja seperti air mengalir. Ya sudahlah, jadi pionir. Tapi tujuannya kurang paham. Kita kan maunya gini, ya udah, kita sekaligus setelah kita jadi pionir, saya pikir teman-teman silahkan mengabarkan berita-berita itu kepada orang lain ya, dengan menggunakan media sosial yang ada, supaya Pi Network itu makin populer. Ya, semakin populer maka semakin banyak orang menjadi penasaran. Semakin banyak orang penasaran, tentu saja semakin banyak orang ingin tahu. Nah, ketika dia sudah tahu bahwa Pi Network itu akan memberikan kebahagiaan pada akhirnya, maka yang terjadi adalah Pi Network makin besar. Semakin besar, penggunanya makin banyak, nilainya makin tinggi, nilai jualnya lah, kurang lebih begitu. Yang download makin banyak, apalagi bisa sampai 1 miliar downloadan yang ada dari Play Store. Wah, makin gila teman-teman. Nah, jadi keuntungan jadi konten kreator, tentu saja teman-teman akan mendapatkan uang gaji dari YouTube. Itu kalau kita cerita YouTube ya. Ya. Jadi kita pasti dapat uang dari YouTube ya. Sebelum mainnet terbuka, kita udah dapat uang duluan. Itu dia ya. Nah, jadi kalau kalian jadi konten kreator, kalian dapat uang duluan. Nah, tapi kabarkanlah Pi Network untuk hal yang menarik dan yang baik. Jangan pula cerita hoak teman-teman ya. Nah, jangan beritakan hal-hal yang hoak. Lalu apa sih sebenarnya hal yang ingin paling mendasar kita sampaikan? Yang pertama terkait dengan Pi Network. Nah, itu dia ya. Ini yang paling mendasar sekali, yang kalian harus buka betul-betul telinga kalian dengan selebar-lebarnya supaya tidak gagal paham memahami tentang Pi Network ya. Jadi gini ceritanya teman-teman ya. Kita ini para pionir sangat dimanjakan dalam bisnis Pi Network oleh Pi Core Team atau pihak Core Team ya dari Pi Network. Dengan segala persiapan dan utilitas yang sedang dibangun hari ini, Pi Network adalah proyek keuangan dunia untuk pemerataan kesejahteraan umat. Ingat ya, untuk pemerataan kesejahteraan umat. Jadi artinya di sini bisa kita garis bawahi, Pi Network tidak melulu hanya untuk orang kaya. Ya, orang-orang susah pun bisa. Yang penting punya HP, itu dia. Yang penting punya Android, punya handphone, punya paket, klik 24 jam sekali, sehari sekali. Maka dia punya kesempatan untuk menjadi orang yang sangat kaya raya pada akhirnya. Jadi sekali lagi ya,
Pi Network adalah proyek keuangan dunia untuk pemerataan kesejahteraan umat manusia. Pi adalah uang. Ingat, Pi adalah uang. Mau sejahtera hingga keuangan Anda bisa diwariskan ke anak cucu, jangan boros Pi di awal, di fase awal. Artinya, kalian jangan menghambur-hamburkan Pi kalian yang sedikit itu, sehingga nanti Anda menyesal. Ya, baru punya 500 Pi, tiba-tiba Anda beli 2 Pajero, habis Pi kalian. Nah, sementara bisa jadi untuk 5-6 tahun ke depan Pi harganya bisa $1 juta. Kacau, baru kita menyesal. Nah, begitu menyesal kita garuk-garuk kepala, kemudian apa? Bisa jadi kepala kalian bentur-benturkan ke dinding. Karena apa? Menyesal, meratapi, menangis. Aduh, kenapa lah dulu ku habiskan ya, padahal ya. Nah, itu dia. Jadi jangan dihabiskan di awal. Jadi begini teman-teman, salah satunya adalah proyek utilitas Bank Pi yang saat ini sedang diurus perizinannya, meski akan muncul pada semester 1 2023 ya. Nah, jadi ya anggap sajalah beberapa bulan lagi, ya kan. Jadi Pi akan link terhubung di 220 bank sentral dunia. Nah, di Indonesia dengan Bank Indonesia serta 3 bank lainnya seperti BCA, BNI, Mandiri. Nah, jadi aduh, kalau sempat kalian tidak ikut kendaraan Pi Network, aduh saya pikir udahlah, udah goblok lah, segitu aja lah kurang lebih ya. Dan Pi nantinya setelah ada Bank Pi akan dapat ditukar langsung ke 180 mata uang dunia tanpa melalui exchanger aset digital. Ya. Jadi langsung dia bisa ditukarkan. Jadi ya ke bank udah punya Pi, tukar jadi duit. Ke bank punya Pi, tukar udah jadi duit. Nah, tinggal berapa harga 1 Pi. Ya, datang ke BCA tuh tinggal ngambil. Akan seperti itu ya tujuannya nanti pada akhirnya. Jadi bersiaplah memasuki era baru dalam ekonomi digital yang sesungguhnya. Ya, kita semua sudah ada di dalamnya, hanya butuh kesabaran. Tidak lama lagi, kurang lebih gitu ya. Untuk mencapai puncak sukses butuh proses kesabaran. Ya, hari itu akan tiba. Dan setiap tetes kesabaran pionir akan terbayar lunas nanti pada akhirnya. Maka sekali lagi saya ingatkan teman-teman, kalau yang belum bergabung, aduh, menyesal lah, udah positif menyesal. Ya, menyesalnya itu seperti saat saya mendengar istilah Bitcoin tahun 2009. Ya, tahunya dulu cerita Bitcoin, cuman karena kita nggak mau belajar, nggak mau mempelajari, kita tidak ambil pusing, kita abaikan, kita diamkan, orang lain jalan terus. Ya, orang lain jalan terus, dan orang lain terus semakin memperdalam ilmunya terkait dengan Bitcoin 2009. Sekiranya dulu sempat kita ikut di harga Bitcoin masih 5 rupiah, ya 5 rupiah kan masih sangat murah. Kita belanja saja misalnya 1 juta rupiah, berarti dapat berapa Bitcoin. Nah, kita simpan sampai hari ini. Kalau hari ini kita jual, wow, ya benar bahwa akan jadi sultan itu menjadi kenyataan. Tapi sayangnya kita sudah ketinggalan di Bitcoin. Lalu 2015 kita ketinggalan lagi di Ethereum. Nah, hari ini jangan sampai kalian ketinggalan lagi di Pi Network, itu maksudnya. Jadi kalau kalian ketinggalan lagi di Pi Network, ya sudah. Ya mungkin kesempatan lain, ya kita nggak tahu. Tapi sepertinya Pi Network nggak akan mengulangi lagi. Karena hari ini kalian menambang koin Pi aja itu dapatnya cuman 0,0155 per jam. Satu hari belum tentu dapat 1 Pi. Saya yakin 2023 untuk dapat 1 Pi itu bisa makan waktu berbulan. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh salah satu aplikasi sebelah namanya BTCS atau Core Mining. Untuk dapat 1 core saja hari ini sudah memakan waktu 1 bulan ya. Maka mari membuka cakrawala berpikir, ambil keputusan, jangan berlama-lama. Karena sukses itu tetap ada pada diri kalian. Syaratnya untuk menjadi sukses, kalian harus punya kemauan. Kemudian kesempatan yang ada segera diambil.
Lalu yang ketiga adalah kemampuan. Untuk menjadi mampu, kalian tuh harus belajar supaya bisa. Ya, kalau orang lain bisa, maka kalian harus percaya pada diri kalian. Kalian pun harus bisa. Kenapa? Karena kalau dia makan nasi, kita makan nasi. Dia tulangnya warna putih, kita juga warna putih. Kalau dia darahnya warna merah, kita juga warna merah. Pertanyaannya, kalau dia bisa, kenapa kita tidak? Kalau dia bisa karena dia belajar, tapi kita tidak mau belajar. Semua keberhasilan berangkat dari belajar. Pahamlah aku rasa ya. Oke? Oke kawan-kawan, tetap semangat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.